Oke guys, sekarang kita mau jalan-jalan, tapi naiknya mobil sport. Roda pintunya 2, tapi halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, pertama-tama gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya apabila gue ada salah-salah kata yang kurang berkenan untuk teman-teman ya. Saat ini gue udah di rumah ya, dan gue mau cuci si Mele ya, karena nih Mele habis balik dari Sumedang, dan gue akan cerita perjalanan gue ke Sumedang ya, karena perjalanan pulang pergi gue itu nggak gue rekam di GoPro. Jadi karena ada beberapa alasan ya guys. Jadi yaudah gue sedikit cerita aja sambil gue nyuci si Melia ini ya, karena kotor banget cuy. Oke, ini gue udah siapin selang sama itu sabunnya ya. Ini sabunnya. Oke, kita siram-siram dulu. Oh, sebelum itu keluarin dulu, ini sebenarnya ketumpahan apa namanya, air dari tahu Sumedang ya, karena gue bawa tahu Sumedang mentah dari sana ya. Dan ini perbekalan gue, ngeliat ada packing knalpot juga. Dan ini tas tools bag gue seperti biasa. Sip dah, itu sisanya nggak apa-apa, ditinggal aja. Kita siram dulu supaya kotor-kotorannya pada keangkat gitu ya, biar gampang dielapnya. Oke, gue cerita dimulai dari persiapan gue saat gue mau berangkat ke puncak ya. Ke puncak lagi, mudik ke Sumedang ya. Jadi sebenarnya gue tuh nggak ada niatan untuk pergi ke Sumedang ya. Tapi berhubung gue diajak sama orang tua gue untuk kumpul keluarga, ya udah gue ikut, dan gue putusin untuk bawa si Mile ya, karena Matic gue tuh bannya pada botak cuy. Dan gue bawa si Mile ini boncengan guys, bareng adek gue. Jadi kali ini fuset belakangnya kepake. Oke, balik lagi ke persiapan yang gue siapin untuk si Mile itu sendiri ya. Itu gue lebih fokus ke settingan karburator guys, karena untuk mudik itu, untuk jalan jauh, kita nggak perlu mikirin motor itu kenceng. Jadi yang paling penting dipikirin itu adalah durability sama bahan bakar cuy ya. Bahan bakarnya jangan yang boros-boros gitu, bakal nyekek dompet ya. Ya, jadi karburator gue setting ulang. Karburator gue pakai Mindjet di ukuran 108 punyanya Air King. Yang sebelumnya itu lebih besar ya, kayaknya di angka 120-an ya, soalnya nggak ada angkanya gitu, bawaan repair kit KW ya. Plus jarumnya juga pakai punya repair kit KW dari RX King ya. Jadi itu aja untuk karburator. Untuk bukaan anginnya di 2 putaran atau 360 kali 2 gitu. Sebenarnya untuk prepare-nya segitu aja. Oli mesin gua ganti, parah banget ya, karena emang dadakan juga cuy. Gue tuh pergi di hari H+2 setelah lebaran ya, karena untuk kalian yang follow Instagram gue atau TikTok gue pasti tahu, gue tuh habis mengalami musibah ya guys, bencana alam, yaitu gue habis kebanjiran di hari Senin, dimana seharusnya ya khususnya tetangga-tetangga gue sih yang rayain lebaran itu harusnya berkumpul-kumpul sama saudara-saudaranya, sama keluarganya, tapi malah dapat musibah banjir guys. Wilayah rumah gue ini bukan wilayah langganan banjir ya, karena baru belakangan ini itu baru banjir guys. Jadi makanya agak nggak terima gitu ya kalau ditinggalin begitu aja guys, karena bukan wilayah langganan banjir. Oke, balik ke topik. Jadi motor itu aja sebenarnya, nggak ganti oli mesin, oli samping pun gua nggak beli, karena
ya balik lagi itu di hari plus H+2 setelah lebaran mana ada yang buka cuy bengkel. Kalaupun ada mungkin harganya ditembak semahal-mahal ya kali ya. Karena gua kan pakai Moto 510 ya. Jadi mungkin agak susah dicari. Tapi gue pede untuk berangkat karena all di samping gua itu masih cukup banyak, kayaknya masih ada sekitar 800 milian di dalam boxnya ya, di dalam tangki oli sampingnya. Jadi gua nggak perlu beli oli samping. Plus gue bawa ini ya oli samping tambahan 510 juga, hasil meniriskan botol-botol bekas ya cuy. Rumah pun harus gue persiapin karena gua takut kenapa-kenapa kalau ditinggal jauh guys, karena lumayan lama gua 3 hari Sumedang. Jadi rumah gua tuh kondisinya berantakan banget. Jadi barang-barang semua elektronik terutama itu gue pindahin ke atas lemari, ke kasur tingkat ya guys. Jadi supaya jaga-jaga kalau ada banjir susulan itu sekiranya masih aman di atas kasur tingkat guys. Tapi untuk barang-barang sisanya yang emang nggak bisa diangkat ya udah biarin aja di bawah. Oke, untuk persiapan motor segitu aja dan rumah ya sebelum ditinggal. Sekarang kita mulai di perjalanannya guys. Jadi gue tuh jalan di jam 10 malam ya. Gue tuh paling anti jalan jauh, terutama ke Sumedang ya, yang jalurnya gue udah tahu. Itu gue jalannya siang, apalagi di arus mudik kayak waktu itu ya guys. Jadi gue berencana jalan malam. Di perjalanan ya sebelum nyampe, belum jauh lah dari rumah gue tuh, gue ngerasa aneh cuy, karena shock breaker gue tuh jeduk-jeduk banget parah. Karena kan emang di motor nggak pernah dipakai boncengan kan. Setelah restorasi ini nih, itu nggak pernah dipakai boncengan. Dan sekalinya dipakai boncengan ternyata jeduk-jeduknya parah banget. Sebenarnya gue udah ubah, maksudnya udah gue setting di bagian kompresinya sini nih. Ini gue ubah jadi 5 klik ya, supaya meminimalisir jedukan. Tapi ternyata tidak menolong guys, karena gue pikir waktu itu si preloadnya ini nih itu tuh dikunci guys. Jadi sini kan ada bautnya tuh, ada baut L. Ini tuh feeling gue waktu itu dikencengin, jadi nggak langsung gue setting. Alhasil karena gue takut shock gue kenapa-napa, udah gitu velg gue ini velg yang terkenalnya gampang pecah. Alhasil gue coba puter si preloadnya, ternyata bisa. Dan kalau misalnya lihat ini settingannya udah jauh banget dari yang tadinya cuma di sini nih, dari cuma di sini sekarang bisa di sini tuh. Dan posisi segini pun masih suka jeduk-jeduk guys kalau dapat jalanan yang parah ya. Nah, untuk bensin sendiri gua waktu berangkat dari rumah gue isi full tank dulu Pertamax, itu sekitar 50.000 guys full tank. Dan gua isi lagi itu di daerah puncak ya, puncak sebelum Gunung Mas. Gila, itu menurut gua jauh lebih boros daripada perjalanan gua sebelumnya. Biasanya tuh masih sanggup sampai puncak pas gitu bensinnya, dan ini belum sampai jalur yang berkelok pun udah habis gitu, malah udah tiris banget, takut habis di jalan. Jadi gue isi kedua kali di sebelum Gunung Mas. Itu nggak ada Pertamax, akhirnya gue beli Pertalite full tank itu 32.000. Dan singkat cerita perjalanan berangkat tuh lancar aja, nggak ada kendala apa-apa. Cuman gue sesekali setting ulang shock breaker ya, karena nyari settingan yang pas supaya nggak jeduk-jeduk gitu ya, karena ngeri banget cuy taruhannya velg sama shocknya itu sendiri. Oke, sekarang gue udah sampai di Cianjur, dan gue sengaja nggak bikin video vlog pakai GoPro karena kurang menarik aja, karena apa ya, gelap aja gitu ya. Dan sekarang gue pakai Similea boncengan sama adek gue no. Dan masalah pertama ada di suspensi belakang ya, karena biasa gue pakai sendirian. Tadi gue adjust lagi di bagian preloadnya, di bagian sini. Jadi pernya agak dikerasin lagi, dan sekarang udah aman, gak jeduk-jeduk. Nah, pot gue pakai yang leherannya agak lebih kecil ya, supaya apa sih namanya,
Akselerasinya dapat karena ini gue boncengan juga kan. Untuk gearset 1436 nggak ada yang dirubah, dan untuk tanjakan ini enak banget. Tapi walaupun terdengar suara mesinnya itu kering, untuk nanjak tuh enak-enak banget. Tapi gue berasa banget bensinnya sedikit lebih boros daripada biasanya ya. Karena ya mungkin ini gara-gara pakai jarum air-raking sama main jet air-raking. Ya udah, segitu dulu update-nya, nanti gue update lagi. Perjalanan gue sampai Sumedang itu sekitar 6 jam. Menurut gue itu lama ya, karena gue nyantai juga. Oke, Mile udah mendarat di Sumedang, di rumah nenek ya. Dan kondisinya oke banget, nggak ada trouble dari velg. Itu masih jos, walaupun gue sering banget ngehantem lobang. Udah gitu gue boncengan kan. Dan lebih parahnya lagi, waktu belakang ini belum di belum di setting ulang ya. Nah, kalian bisa lihat tadinya kan adanya di sini nih, sekarang preloadnya udah ada di paling bawah. Jadi supaya nggak jeduk-jeduk, dan ini aman sih, nggak ada kebocor segala macem. Velg juga aman, nggak ada yang spelling atau gimana-gimana. Jadi masih jos lah. Dan gue cuma kehabisan oli samping. Jadi gue kan sempet tirisin oli samping bekas ya, bukan bekas sih, maksudnya sisaan di botol itu dapat 100 ml, dan itu udah kepake juga di Padalarang. Waktu di Padalarang gue pakai dan sampai Sumedang. Dan ini gue udah beli motor 510 lagi di Sumedang, ternyata cukup mahal dibanding harga di Tangsel ya. Di Sumedang ini gue beli di harga 125.000 di toko besar ya, maksudnya bukan yang bengkel kecil gitu. Dan menurut gue yang biasa beli oli 510 ini di harga 102.000, dan di sini harganya 125.000 tuh lumayan mahal cuy, jauh banget sih bedanya. Tapi banyak juga sih di daerah teman-teman sana yang harganya tuh jauh lebih mahal dibanding di Sumedang ya. Karena gue baca di komentar TikTok gue, itu ada yang 140.000 sampai 180.000 bahkan ada ya. Ya mungkin karena susahnya nioli di daerah masing-masing gitu ya. Gue juga nggak tahu sih. Bensin yang dihabisin untuk berangkat itu sekitar 120 ribuan ya. Pertama Pertamax 50, terus Pertalite gue isi di Puncak itu 32.000, terus gue isi lagi di Padalarang sebelum pertigaan Padalarang tuh ya, yang tol itu gue isi lagi full tank itu 30 sama sih 32 atau 34.000 sih, pokoknya sekitar segituan. Jadi ya dipasin aja jadi 120.000 lah ya. Nah, sesampainya di Sumedang ya seperti biasa kumpul-kumpul bareng keluarga. Dan yang gua serunya lagi ya guys, karena ini tuh kegiatan yang udah lama banget nggak dilakuin bareng keluarga-keluarga di Sumedang sana ya. Jadi kita tuh jalan-jalan atau rekreasi lah ya di Sumedang sana pakai mobil pickup sih, mobil pickup dikasih atap gitu ya. Oke guys, sekarang kita mau jalan-jalan, tapi naiknya mobil sport. Roda pintunya 2, tapi belakangnya pickup. Nah, jadi kita ngelakuin kebiasaan waktu dulu sih. Ini udah jarang banget naik mobil pickup jalan-jalan nih. Mari kita ulangi. Dan itu gue kangen banget sih, momen-momen itu udah lama banget yang nggak gue nggak terjadi lagi gitu ya. Oh ya, selain gue jalan-jalan naik pick up di Sumedang, gue juga riding bareng sama anak-anak Sumedang ya. Teman-teman gue juga ada si Maul, ada Ucung, ada Nana, terus banyak lagi. Terus sebelum gue berangkat ternyata rantai si Mila itu kendor, tapi ini juga udah kendor lagi nih pas jalan balik.
Dan gue sempet main ke salah satu bengkel di dekat rumah di Sumedang. Itu tuh bengkel, karena gue mampir ke situ gara-gara gue lihat ada gara-gara gue ngeliat ada yang lagi bongkar Avanjeter juga cuy. Jadi gue mampir aja ke situ dan nggak taunya mekanik di situ pun kenal gue guys. Jadi pernah nonton YouTube gue juga. Jadi ya udah gue main ke situ, terus gue kasih stiker dan gue ngecengin rantai di situ guys sebelum gue riding malam bareng anak-anak Sumedang ya. Sampai rumah pun nggak ada masalah yang berarti ya di motor, cuma kotor doang, semuanya aman, nggak ada kendala. Ya pokoknya total bensinnya yang gue habisin yaitu tadi 120 ya, dikali 2 aja sama dihitung perjalanan pulang ya, jadi berapa, 240.000 ya, 240.000. Jadi ya udah begitu aja guys. Ini gue lanjutin dulu nyuci motornya karena gue takut ada beberapa yang ketinggalan, karena tadi gue lihat ada baut juga di situ ya. Kenapa ada baut cuy di situ? Apa dia lepas lompat dari tools bag atau gimana? Gue juga nggak tahu. Ya jadi begitu aja sih cerita gua selama perjalanan mudik menggunakan Avanjeter plus boncengan. Jadi kalian gimana mudiknya? Semoga aman-aman aja ya, lancar. Dan ya udah, terima kasih semuanya udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga pastinya. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. God bless you all. Bye bye.